pula aku. Ini kampungku. Hah? Kamu? Hah? Kamu ambil pula aku. Mama kau bilang. Hah? Aku selesai. Kau. Nah, jadi waktu itu saya berjalan dari Mandogi mau kembali ke kebun karena bawa anak daripada anggota saya yang sakit. Jadi karena udah sembuh saya bawa. Namun sampai dusun 2 itu penggarap Jamis ini berasal dari arah yang berlawanan, kemudian merapat ke kendaraan saya, ke mobil yang saya bawa, dan menunjang mobil itu sampai meludah dan memaki. Jadi waktu itu saya bilang, apa maksudnya? Turun kau, dia bilang. Kemudian saya turun dari mobil. Kemudian dia langsung putar sepeda motornya, langsung jaga sepeda motor, langsung mendorong saya. Jadi saya tanya, apa maksudnya? Ya apa maumu, kan cari masalah lah. Kemudian warga berdatangan bisa, dia masih berusaha mau mengejar saya dan sambil berusaha memukul saya. Dan beberapa usaha itu yang sampai ke tengkuk saya, ke kepala, sama ke dada, sama ke wajah lah. Wajah juga ini ada kemarin di pisunya ada. Nah, kemudian warga berusaha melerai dan warga bilang, udah Pak, masuk aja ke mobil biar ini kami tahan, Pak jalan aja, kan itu kan. Kemudian saya masuk ke mobil, beberapa meter saya berjalan, saya dihadang di situ, dihadangkan sepeda motor, dipalangkan di depan mobil saya. Kemudian satu orang dari mereka bernama penggarap Maston Storus ini mengeluarkan parang panjang lah dan berusaha menyucukkan parang itu lewat kaca jendela. Namun saya itu dengan cepat naikkan kaca jendela itu sehingga cucukan itu mengenai kaca jendela. Nah, karena nggak dapatnya saya, dia berusaha memecahkan kaca jendela dengan membacoki parangnya. Membacoki parang, pertama bacokannya mengenai kaca spion pecah. Kemudian baru diarahkannya ke kaca saya ini, kaca pintu saya. Namun ya nggak pecah bahkan itu. Nah, teman yang lain memecahi kaca belakang lah. Saya lihat anak dan istri saya sudah trauma. Saya teriak, saya berusaha menerobos. Saya teriak, kemudian saya terobos terus sampai ke kebun. Nah, sampai di kebun, saya lihat anak saya udah trauma. Saya langsung menuju rumah koordinator keamanan. Mereka langsung saya amankan ke situ supaya ditenangkan gitu. Kemudian saya sama koordinator keamanan koordinasi supaya dilakukan penjagaan lah, karena mereka mengejar saya di belakang tadi, saya bilang, supaya mereka tidak sampai ke perumahan, karena mengingat di perumahan juga banyak anak-anak kan itu. Itulah koordinator segera mengkondisikan semua keamanan dan karyawan yang ada di sekitar perumahan untuk berjaga-jaga di pintu masuk perumahan. Ini apa mereka ini penggarap bang, kelompoknya berapa orang saat itu bang? Saat itu yang saya bisa lihat, karena kejadian sudah panik, saya hanya fokus bagaimana menyelamatkan keluarga saya. Yang bisa saya lihat waktu itu ada 3 orang yang bisa saya lihat, karena 3 orang ini yang berusaha mau mengancam keselamatan saya lah Pak, kan, yaitu penggarap Maston Storus, penggarap Jamis Purba, sama penggarap Irwanto Senturi. Nah itu yang saya lihat. Cuman memang itu saya melihat juga ada yang lain di belakang. Atas kejadian ini bang, apa bang harapan abang bang? Apa harus diproses ini hukum atau gimana bang? Iya, sebenarnya harapan saya sebelum kejadian ini pun saya melihat memang proses hukum berjalan, cuman nggak berjalan sebagaimana seharusnya. Karena saya sebagai pelapor, saya mengikuti proses. Artinya pelaporan kita terhadap proses yang berjalan itu lambat. Hal ini menyebabkan mendapat ancaman, menyebabkan banyak tindak-tindak kriminal yang baru, mulai dari pencurian, kemudian pembangunan gubuk-gubuk semakin menjamur, artinya yang dulunya 50 kalau sekarang udah lebih dari 200 gubuk. Nah, kemudian gesekan peluang terjadi gesekan seperti yang saya alami ini pasti akan terjadi lagi, bahkan bisa lebih parah. Jadi harapan saya kepada Bapak Kapolres, mulai dari Bapak Bupati dan DPR, Kapolres, agar lebih serius lah menyelesaikan permasalahan di sana. Tribun X sekarang
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.